Bapak berada di atas panggung, kami akan memberikan ceramah tertutup. Dan sesi kita kali ini adalah Smart City Implementation. Untuk itu kami akan segera mengundang moderator kita yang akan memimpin sesi berikutnya, yaitu Dr. Asep Cucu Cahyadi MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, Pak Wali Kota Semarang, Wali Kota Makassar, juga para perwakilan yang masih setia hari ini. Harapan nanti seperti kemarin disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan diperkuat lagi dengan SK supaya seluruh daerah kabupaten kota di Indonesia ini bisa melaksanakan Smart City secara optimal. Baik, untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, untuk segera hadir di depan. Kemudian Bapak Haji Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, kami mengundang dengan hormat. Kemudian Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, dengan hormat. Kepada yang terhormat untuk kesempatan yang pertama, Pak Wali Kota Bandung untuk menyampaikan hal-hal atau apa saja yang sudah dilakukan di pemerintah Kota Bandung, walaupun sudah kemarin ada pendahuluan. Maka silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, di setahun pertama mengalami kesulitan, ya. Mengalami kesulitan, satu kesulitan mencari data, karena data-datanya masih banyak manual, harus ke gudang, harus bertanya pada orang, kan begitu ya. Yang kedua, kami mengalami kesulitan seberapa banyak sih komplain warga, tidak ada datanya. Apakah ada komplain warga nyangkut di kelurahan, kecamatan, dinas, berapakah jumlahnya, jenisnya apa, apakah sudah diselesaikan apa belum, kami tidak tahu. Yang pasti feeling mengatakan tidak mungkin tidak ada komplain, kan begitu ya. Yang ketiganya, kami mengalami kesulitan juga menginformasikan kepada warga bahwa kami itu bekerja loh gitu. Karena banyak yang bertanya, Pak Wali Satpol PP kerjanya apa, Dinas Bina Marga kok nggak kelihatan dan lain sebagainya. Sehingga kami punya kesulitan menginformasikan. Gimana cara menginformasikan bahwa kami ini bekerja setiap hari membereskan urusan-urusan dan lain sebagainya. Kami juga mengalami kesulitan apakah birokrasi yang bekerja di bawah wali kota ini sudah sesuai dengan master plan wali kota, wakil wali kota yang baru. Apakah kerja mereka itu terukur apa tidak? Apakah mereka ini datang telat apa tidak, rajin apa tidak, mengejar target apa tidak? Nggak ada sebuah sistem, kira-kira gitu. Dengan sistem manual ini kita hanya mengandalkan pada laporan manusia. Siapa sudah selesai, siapa aman, siap. Nah, kan begitu. Nah, kalau gaya-gaya begini orangnya jujur, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya berarti ABS ya. Nah, oleh karena kesulitan itulah kami memutuskan manajemen pembangunan di Kota Bandung tidak bisa dengan gaya jadul manual seperti itu. Kita mulailah sebuah revolusi yang namanya menggeser manajemen dengan manual dengan teknologi. Nah, ini problemnya yang paling besar. Mungkin bisa dilihat di layar, belum kelihatan ya, kalau bisa ke layar besar. Nah ini, sebelumnya Pak, birokrasi kami ini dominasinya manual, ya. Kedua, biayanya besar karena salah ngambil keputusan, datanya salah. Oke.
Ketiga, datanya disimpan sendiri. Rakyat tidak tahu, kadang-kadang saya juga tidak tahu, ya, untuk data-data rahasia-rahasia yang selama ini jadi masalah. Yang ketiga, aspirasi dari warga tidak ada metodologinya. Kalau warga ingin menyampaikan sesuatu seperti apa, kita pakai formalitas saja, musrenbang apa yang kadang-kadang tidak terbaca juga, antara yang minta A ujungnya dapat A gitu ya. Banyak yang minta A ujungnya B, minta A ujungnya nggak ada juga gitu. Kemudian pelayanan sangat lambat. Warga harus mendatangi urusan kecil ya. Mendatangi kantor yang kantornya di pusat kota, warganya tinggal di gunung. Bayangkan, hanya untuk bertanya seperti itu ya. Dan yang terakhir, karena gelap data seperti ini, korupsi mengambil peluang di kemanualan ini, kira-kira begitu. Nah, dengan Smart City ini kita geser semua ke teknologi. Kita efisienkan, yang saya bilang kemarin, dengan e-budgeting yang paling mutakhir, kita bisa menghemat hampir lebih dari 1 triliun rupiah untuk 1.200 kegiatan yang kami coret, yang dulu kami tidak tahu gimana mencoretnya, karena nggak tahu menemukan si data yang tidak efisien itu kan. Kemudian sekarang open government, APBD bisa dilihat oleh warga. Target-target kinerja sekarang kami punya websitenya, warga bisa mengomentari, kan begitu. Partisipatori menjadi mudah, warga ngasih gagasan, warga mengkritik dan lain sebagainya. Pelayanan jadi lebih cepat, tidak perlu datang-datang ke tempat layanan. Dan terakhir, banyak tindak pidana korupsi dilawan dengan sistem. Jadi, Pak Wali mah Smart City gaya-gayaan aja. Bagi orang yang tidak paham, pasti mengira seolah-olah Smart City sama dengan Bandung Convention Center saya yang memang rada heboh gitu ya. Itu hanya etalase. Di balik itu ada 300 problem yang kita bereskan dengan 300 software atau aplikasi. Nah, filosofinya ada 3 gitu. Yang pertama adalah mengontrol birokrasi. Pak Wali, jadi tujuan Smart City apa? Mengontrol birokrasi yang dulunya tidak bisa dikontrol kecuali oleh kejujuran. Dan kejujuran hari ini mahal dan susah. Di depan wajahnya santun, di belakang dia bisa tidak menurunkan. Tapi dengan Smart City kita yakin tidak ada lubang-lubang itu. Kedua, mengobservasi data banjir, data cuaca, data lalu lintas, data internet, bisa merekap. Ini berita tentang Bandung lebih banyak positifnya apa negatifnya kan? Bisa ada alatnya yang merekam. Warga ini lagi marah apa warga lagi bahagia? Itu terbaca dari sosial media mapping yang kita punya. Kemudian yang terakhir, mengkoneksi. Kalau mengobservasi itu masih pasif, kita membaca data. Tapi filosofi yang ketiga adalah mengkoneksi. Ini 2 arah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya dalam pandangan kami, Smart City itu urusannya hanya 3 ini. Berikut. Nah, inilah terjemahan dari filosofi mengontrol birokrasi. Ada e-budgeting, ada e-planning, ada e-contract, controlling, procurement, kemudian pajak harian, ya, big data, perizinan, dan seterusnya. Tiap kota beda-beda namanya, tapi prinsipnya mengontrol. Berikut. Yang kedua, mengobservasi cuaca, lalu lintas, berita, mengobservasi pergerakan aset, kendaraan. Dulu kita temukan ada bis, berdasarkan GPS dia nggak pernah gerak, laporannya dia bergerak. Si bis sekolah itu ternyata dari hasil GPS dia ngakunya bergerak padahal dia idle by design. Akhirnya kita temukan dengan cara seperti itu. Selain menemukan tadi mobil dinas, kepala dinasnya ini ke masjid apa ke karaoke kan ketahuan dengan GPS. Mengobservasi data internet, mengobservasi public safety, mengobservasi pergerakan sosial media juga. Kira-kira begitu. Berikut. Nah, yang terakhir dari filosofi Smart City ini adalah untuk mengkoneksi, ya,
mengkoneksi kepada warga tentang pelayanan emergensi dengan panik Banten, pelayanan kesehatan, puskesmas 24 jam, ya, PPDB online, pelayanan izin yang sudah pakai apps dan lain sebagainya, ada open data, segala data kita tampilkan, ya, statistik dan lain sebagainya. Ada yang tidak percaya Gini ratio di Bandung turun, studinya kita posting aja studi dari penelitian yang kami gitu ya. Yang terakhir yang menarik adalah open communication. Ini kultur baru. Tiba-tiba birokrasi yang biasanya inward looking sekarang harus cerewet. Saya wajibkan camat lurah itu memposting berita kegiatan setiap hari. Ada 151 kelurahan, ada 30 kecamatan, ada 20 dinas, total 200-an lah ya. Jadi setiap hari Pemkot Bandung memproduksi berita 200. Dibaca tidak dibaca, terposting sebuah data berita. Lagi rapat, lagi beresin selokan, lagi urban farming, lagi apa, itu tiap hari minimal 200 berita. Karena kita nggak mungkin memberitakan yang di media mainstream kan. Nah, kita punya Instagram, koordinasi dengan WA itu udah jadi standar. Citizen reporting kita pakai lapor juga supaya komplainnya, kan kadang-kadang gini ya sebagai wali kota, oh wali ini jalan bolong kok nggak diberesin, padahal itu jalan nasional. Pak wali ini kenapa? Padahal itu milik provinsi. Tapi warga tidak tahu, yang dia tahu ini adanya di Bandung, segala urusan tanggung jawab wali kota. Nah, dengan sistem lapor kan enak ya. Dengan sistem lapor kita bisa langsung berkoordinasi, ini tolong diselesaikan di level provinsi atau kementerian oleh satu sistem logika yang sama. Makanya kami menyukai sistem lapor di Kota Bandung. Nah, ini postingan-postingan kelurahan sebagai contoh setiap hari, dan basisnya harus foto ya. Karena dulu saya sering dibohongin. Udah selesai padahal belum. Nah, dengan foto saya bisa tahu sebelumnya semrawut, setelahnya tertib dan sebagainya. Saya kira dasarnya 3 itu. Mungkin di 2 menit terakhir saya akan tunjukkan contoh-contoh mengontrol. Yang pertama mungkin di budgeting ya, yang saya kira Jakarta, Surabaya juga kota-kota lain sudah lakukan. Nah, di sini kita bisa detail sampai ngecek biaya fotokopi paling banyak di dinas mana kita tahu. Sampai kita bisa tahu komponen paling boros ada di mana. Ini kalau diklik ini pohon, coba diklik ya. Dinas Pendidikan anggarannya sekian, kalau diklik lagi. Kenapa begini? Ini cocok untuk warga negara yang sangat gadget oriented. Jadi untuk kabupaten-kabupaten yang belum terkoneksi mungkin logika smart city-nya itu beda. Maka saya titip kepada nanti siapapun, ini smart city ini harus ada levelingnya kira-kira begitu ya. Ada level 1, level 2 kayak main game lah begitu. Jadi jangan semua berharap langsung seperti yang misalkan Bandung punya, padahal broadbandnya masih terbatas gitu ya, penetrasi internetnya masih terbatas. Jadi ada. Nanti kita menyiasati mereka yang gaptek itu masih dengan pola SMS. Kalau SMS semua bisa. Kalau SMS pun nggak punya, kasarnya kita punya di kelurahan tentunya dibantu Telkom sudah berjalan sangat baik. Ini silatif ya, silatif ini semua target kerja dinas sekarang warga bisa tahu Pak. Masuk ke dinas mana, perhubungan misalkan, itu ada 20 target, warga bisa ngecek ini udah bulan Agustus, target di sub nomor 5 kok masih merah gitu ya. Sehingga ini terpacu si dinas untuk segera bekerja sampai semuanya titiknya hijau ya. Nah, ini contoh bagaimana sekarang warga mengecek kinerja pemerintah, saya kira seperti itu. Kemudian kita juga melakukan komunikasi dengan warga. Ada yang namanya sosial media mapping ya. Nah, sosial media mapping ini kalau kita klik satu kecamatan, di kecamatan itu sedang membicarakan isu beda-beda. Ada isu tentang Palestina di situ ya,
Mungkin ada orang lagi ngomongin Palestina di sini. Ada yang minta tolong, ada apa. Kalau kita klik lagi kecamatan lain di detik yang sama, isinya beda-beda. Ini menunjukkan masyarakat di lokasi itu sedang curhat, ngomongin sesuatu beda-beda. Sehingga kami bisa melakukan distribusi resources beda-beda. Kalau kita klik kriminalitas misalkan ya, kalau kita klik kriminalitas, coba ada nggak sektor atau apa? Nah, kalau kita klik kriminalitas itu nanti muncul tidak, coba ada di situ, terus, nah kejahatan misalnya, coba diklik. Kalau kita klik harusnya itu di kelurahan, di kecamatannya muncul petanya. Sehingga akibatnya apa? Artinya resources polisi tidak harus merata. Resources polisi diatur di zona-zona yang tingkat curhat kriminalitasnya tinggi, sehingga proporsional. Jadi manajemen smart city ini ujungnya adalah manajemen pengalokasian yang proporsional. Tanpa smart city, saya ambil keputusan pasti keliru. Karena data kami generalis, data kami manual, data kami nunggu laporan manusia, dan seterusnya. Terakhir dari saya, kita sekarang kan smart city ada 3 tahap ya dalam pandangan kami. Tahap smart city tahap 1 itu digitalisasi data saja. Smart city tahap 2 itu interaksi, kayak online dengan Bukalapak gitu ya, dan lain sebagainya, itu interaksi. Tadi lapor lurah juga interaksi. Nah, tahap 3 itu mesin to mesin ya. Jadi kita tidak nunggu komplain warga. Ramalan cuaca hari ini apa, banjir di mana bisa tahu. Sehingga pemerintah daerah bisa nyiapin pasukan, memberitahukan warga jika di titik anu berdasarkan mesin yang dibaca ini itu akan terjadi sesuatu dan diakses oleh HP-nya warga, kira gitu. Nah, suatu hari istilahnya beda-beda, ada mesin to mesin, ada intelligent infrastructure, tapi intinya kurang lebih suatu hari akan begitu. Saya kira itu ya paparan dari Kota Bandung dengan sahabat-sahabat saya hadir, alhamdulillah kepala daerah dari Makassar, Semarang, juga dari Jakarta dan rekan yang diwakili. Tapi intinya kelemahan kita nggak ada di pemerintah pusat yang ngatur smart city ini. Ya, jadi kami belanja sendiri, Makassar belanja sendiri, Semarang belanja sendiri. Padahal urusannya mirip-mirip. Si mirip-mirip ini kan sama dengan rupiahnya. Rupiah ini kalikan 500 kota kabupaten itu bisa triliun. Jadi menurut saya ini kurang tepat. Harusnya kita bisa mana yang memang masing-masing belanja, mana yang nggak perlu. Nah, inilah saya bilang kesuksesan tidak akan berhasil tanpa kekompakan. Keberhasilan tidak akan cepat dicapai tanpa persatuan. Nah, Indonesia Smart City Forum ini langkah awal. Tahun ini di Bandung, mungkin tahun depan saya tawarkan kepada kepala daerah lain supaya kita bisa jadi saksi ya. Tiap tahun naik terus nih kualitas Indonesia sampai akhirnya seluruh kota kabupaten keren smart city-nya membentuk smart nation yang kita banggakan, karena orang Indonesia teknologinya udah siap. Yang kurang kadang-kadang political will, nawaitunya yang kadang-kadang berbeda-beda. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali dengan Wali Kota Bandung. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan tadi Pak Wali Kota Bandung bahwa pelaksanaan smart city di Kota Bandung ini didasarkan pada bagaimana sulitnya menginformasikan tentang program-program dan juga hal-hal yang jadul yang tentu ini bisa diakselerasi dengan penerapan smart city. Dan filosofinya ada 3, bagaimana bisa mengontrol birokrasi dengan akurat, kemudian mengobservasi data-data sosial kemasyarakatan, dan terakhir bisa mengkoneksi. Tidak semua birokrat khususnya kepala kota SKPD yang melek IT, mungkin ada yang gaptek gitu. Nah, bagaimana untuk mempush mereka untuk menekan untuk melek IT, karena bagaimana Bapak Wali Kota sudah demikian gencarnya untuk mengedepankan smart city, sementara yang mau saya tanyakan adalah pada Bapak Wali Kota Ridwan Kamil,
bagaimanakah cara mengimplementasikan teknologi agar dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas dan bagaimana penyuluhannya dalam smart city ini. Soalnya masih banyak juga masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai smart city. Sekarang ini kami dengan adanya smart city dengan teknologi yang sangat canggih, segala permasalahan jadi cepat selesai. Kami sangat berterima kasih. Salah satu contoh adalah adanya pasukan Kober atau adanya pasukan bilik cair. Kalau bahasa Indonesianya atau air, itu sangat cepat sekali kerjanya. Tapi dampak negatifnya ada. Kami sekarang itu sangat rindu kerja bakti, Pak. Biasanya bareng-bareng gitu ya, membersihkan gotong royong, ngaliwat, bahasa Sundanya itu ngaliwat. Sekarang jadi jarang, Pak, karena segala permasalahan selesai dalam 1 hari, 2 hari itu selesai. Nah ini dampaknya itu gitu, jadi gotong royong jadi sedikit berkurang. Jadi kami ingin ya kasihlah kami beberapa program yang bisa menjaga gotong royongan tersebut. Teknologi itu adalah kebutuhan, dan teknologi ini tidak bisa dilawan. Antara kita mau ikut atau kita mau tertinggal, sederhana. Dulu ada wartel, sekarang sudah tidak ada wartel karena zaman sudah berubah. Dulu pada di Pomanto pacaran ke telepon umum ya Pak, antri bawa receh. Sekarang kan bisa video chatting, soal udah canggih. Jadi teknologi ini nggak bisa dilawan dan disebut kebutuhan. Sehingga jawabannya sederhana. Anda mau ikut kereta perubahan atau mau tidak? Kalau mau ikut kereta perubahan, ikuti arahan, belajar lagi dan melakukan penyesuaian. Tidak bisa ikut perubahan, minggir karena banyak orang lain yang siap mengikuti kereta perubahan. Jadi kunci yang pertama adalah kalau di kami, ya kami melakukan pemaksaan, Pak. Itulah tugasnya kekuasaan jika digunakan dengan positif, memaksa untuk hal yang positif. Ini boleh ditampilkan Twitter akunnya dinas-dinas kami. Waktu saya menjabat Pak, 3 bulan pertama yang tahu Twitter itu hanya 15%. Sekarang hampir 100% semua paham dan semua sudah sangat interaktif dalam menggunakan komunikasi dengan warganya langsung yang saya monitor sendiri. Terakhir masalah tadi, ada budaya hilang itu menjadi sebuah masukan. Pada dasarnya teknologi itu tidak boleh menghilangkan kemanusiaan. Kalau masalahnya cepat beres ya alhamdulillah, tapi kalau rindu kerja bakti berarti kan cari masalah ya. Masalah udah beres, saya ingin kerja bakti, ya nanti saya atur sebuah sistem, tinggalnya dicoblok kerja baktinya di ujung yang lain mungkin ya, supaya gotong royongnya tidak hilang. Tapi itu masukan ya, teknologi memudahkan tapi tidak boleh menghilangkan kemanusiaan. Saya kira itu dari saya. Yang berikutnya tuan rumah sekaligus juga pemerakarsa dari event ini Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, kota berbasis aplikasi. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semarang, Wali Kota Semarang, Haji Hendral Bihadi. Dan berikutnya kita menuju ke Makassar, Wali Kota Masyarakat Makassar, Insinyur Haji Muhammad. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan jangan kemana-mana dulu Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Selanjutnya kali ini kita akan langsung melakukan pembacaan naskah.